Selamat siang, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 9 SMP Harapan Lestari. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan siang hari ini yaitu Gereja di Tengah Tantangan Zaman. Adapun yang menjadi bahan referensi untuk pembelajaran kita hari ini yaitu 1 Korintus 1, Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 10, Yosua 24 ayat 15, Roma 12 ayat 1, Ibrani 10 ayat 25, dan juga ayat-ayat lain yang masih ada relevansinya dengan materi kita hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat Suci, 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 bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari kita satukan hati, kita menghadap Tuhan dalam doa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Siang hari ini kembali kami mohon pertolongan-Mu dalam pembelajaran kami tentang gereja di tengah tantangan zaman.
Pimpin kami Bapa, berikan kami pengertian, terangi hati kami, baik hamba yang mengajar maupun anak-anak kami yang akan belajar. Biar terjadi interaksi yang baik di antara kami. Kami semua boleh mengerti, memahaminya. Lebih daripada itu dikuatkan untuk mempraktikannya dalam kehidupan nyata kami setiap hari. Dari awal, pertengahan hingga selesainya pembelajaran kami serahkan dalam tangan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Konteks gereja masa kini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi dampak yang positif maupun negatif bagi perkembangan gereja masa kini. Gereja menghadapi arus globalisasi yang penuh dengan tantangan, baik secara lokal maupun secara global, di seluruh lini kehidupan manusia. Manusia seolah-olah kehilangan jati diri dan orientasi. Kemajuan teknologi membuat informasi begitu mudah diakses. Orang lebih suka bersosialisasi dengan teman-teman di dunia maya ketimbang teman-teman dan keluarga di dunia nyata. Perkembangan zaman dan pengaruhnya terhadap pelayanan gereja. Ada dua. Yang pertama di Perjanjian Lama dan yang kedua di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama, perkembangan zaman sudah dimulai sejak lama. Misalnya di 1 Raja-Raja 6 ayat pasal 6, pasal 8 dan pasal 11 mencatat kisah sukses bangsa Israel saat dipimpin oleh Raja Salomo. Bangsa Israel makin makmur dan damai. Hubungan dengan bangsa lain di sekitarnya menjadi lebih terbuka. Paham dan keyakinan bangsa lain pun ikut masuk. Bahkan sang raja pun, Salomo, ikut terpengaruh olehnya. Salomo tidak mengindahkan Allah dengan menyembah ilah bangsa lain. Akibatnya adalah segala kemakmuran dan kesuksesannya menjadi hancur. Kita lihat di Perjanjian Baru. Korintus adalah salah satu kota tertua dan terkemuka di Yunani. Lokasinya sangat strategis. Kapal-kapal dari Italia, Sisilia, dan Spanyol lebih suka berlayar melintasi Laut Ionia masuk ke Teluk Korintus. Kapal-kapal dari Asia Kecil, Syria, dan Mesir juga berlabuh di sana. Roma pasal 16 ayat 1. Sebagian penduduknya adalah orang Yunani dengan pengaruh kebudayaan Yunani atau Helenisme. Di kota inilah Paulus membangun jemaat. Anggota jemaat di Korintus kebanyakan adalah orang Yunani. Akibatnya jemaat Korintus terpengaruh. Mereka mengikuti upacara keagamaan kafir, terlibat dalam masalah moral sehingga Paulus terdorong untuk menulis surat penggembalaan kepada mereka. Bagaimana dengan kondisi saat sekarang ini? Kita akan melihat dua bagian. Yang pertama, kondisi gedungnya. Bicara tentang gedung gereja, ada begitu banyak gedung yang sangat megah. Tampilan luarnya mewah, bahkan interiornya juga sangat elegan. Gereja-gereja zaman sekarang walaupun banyak yang mewah, tapi tidak sedikit juga yang tidak terurus. Bahkan kelihatannya tidak seperti rumah ibadah. Kita akan melihat bagaimana dengan gereja saat ini secara khusus umatnya. Bicara tentang umat berarti bicara tentang tubuh Kristus, berbicara tentang anggota gereja. Perhatikan, tadi kita sudah melihat kondisi secara fisik. Sekarang kita melihat jemaatnya. Gereja-gereja yang ada
banyak yang kosong, tidak ada jemaatnya, sangat sedikit, bahkan penghuninya adalah orang-orang yang sudah tua, yang sudah lansia. Sangat miris ketika melihat isi gereja seperti ini. Gedungnya sangat mewah, tampilan luarnya sangat-sangat elegan, tapi isinya hanya kursi kosong, bangku kosong. Orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang yang sudah tua, umurnya di atas 60-an. Kemanakah anak muda? Kemanakah remaja? Kemanakah anak sekolah minggu? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini terjadi di Eropa. Tapi di Indonesia juga tidak sedikit tampilan seperti ini. Bagaimana dengan sikap kita? Gereja dalam menghadapi tantangan zaman seharusnya punya jiwa misioner yang dinamis, hidup, kuat, dan membarui diri dalam melayani dan berkarya bagi umat manusia. Gereja diharapkan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai yang berpusat pada Kristus. Gereja harus hadir, membawa rasa tersendiri sesuai dengan nilai-nilai Alkitab. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tadi di awal-awal ayat referensi kita di 1 Korintus itu berbicara tentang jangan ada perpecahan. Harus bersatu karena tubuh Kristus tidak terpecah-pecah. Di Keluaran 20 ayat 8 dan sampai 10 berbicara tentang pengudusan hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Di Yosua pasal 24 ayat 15, Yosua menantang orang Israel supaya memilih kepada mereka, kepada siapa mereka harus beribadah. Yosua berkata bahwa aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Allah. Roma pasal 12 ayat 1 juga berkata tentang persembahkanlah tubuhmu kepada Allah sebagai persembahan yang sejati. Dan di Ibrani 10 ayat 25 juga menghimbau untuk jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kita yang mendengar pembelajaran siang hari ini, marilah kita dengan latar belakang kita sebagai siswa, sebagai guru, mari kita melakukan bagian kita dengan maksimal dan sisanya serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan adil, Tuhan punya kehendak, Tuhan tidak buta. Tuhan melihat kita semua, Tuhan memberikan kemampuan untuk melakukan isi hatinya dimanapun kita berada, di keluarga, di lingkungan pergaulan, terutama kondisi pandemi seperti saat sekarang ini. Kita harus banyak berbuat untuk boleh menjadi garam dan terang di lingkungan di mana kita hidup. Demikian pembelajaran kita siang hari ini. Biarlah menjadi berkat untuk kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.